أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kerana pengajian kita ini 2 kali dalam sebulan, maka sedikit kita mengulang apa yang telah kita jelaskan 2 minggu yang lalu, iaitu tentang sebab-sebab sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika malaikat maut akan mencabut nyawa. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, mungkin perlu kita review kembali, kita ingat-ingat kembali tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, iaitunya perjalanan hidup manusia melalui 5 alam. Yang pertama disebut dengan alam arwah, semua berasal dari sana. Yang kedua dari alam rahim, ini alam yang kedua. Yang ketiga alam dunia. Sekarang kita transit singgah di alam dunia ini, yang pada akhirnya nanti kita akan tinggalkan dunia menuju alam yang keempat, yang kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Di alam barzakh dan alam kubur ini kita hidup, tidak mati. Kita hanya berpindah dari satu kehidupan menuju kehidupan yang lain. Namanya alam barzakh atau alam kubur. Berbeda dengan kubur. Ini mungkin berkali-kali kita sampaikan. Alam kubur, alam kehidupan. Adapun kubur, tempat ditanamnya jasad. Tempatnya beda-beda. Ada yang di laut, ada yang di dalam lumpur, seperti yang terjadi di Tembilahan. Ada satu tempat kalau menguburkan jenazah itu dipejal saja, Bapak Ibu, dihentakkan kalau mungkin bahasa kitanya, karena sekitaran itu isinya lumpur saja. Lalu dimasukkan orang ini dengan peti-petinya, berpacu dengan air yang naik. Ya, paling lama sehari 2 hari jasad itu pun habis, membusuk, dimakan makhluk-makhluk tanah. Begitu pula dengan di Sungai Pakning. Itu kalau musim hujan, Bapak Ibu, berpacu 2 pompanya untuk menarik air tersebut. Itu pun tak terkejar. Nah, itulah menjadi tempat ditanamnya jasad kita. Nah, itu alam, itu namanya kubur, bukan alam kubur. Roh kita bukan di situ, tetapi roh itu berada di alam kubur untuk mendapatkan nikmat-nikmat ataupun sebaliknya diberikan azab. Karena kalau di situ rohnya, bagaimana dengan orang yang tak ada kuburnya? Meninggal, dibakar, abunya dibuang ke laut atau diterbangkan ke udara, tak ada kuburnya, berarti rohnya gentayangan. Maka inilah yang kita jelaskan, tidak ada roh yang gentayangan, tidak ada roh yang mondar mandir, apalagi jumpa kita ataupun balik ke rumah. Nah, roh itu berada di alam barzakh. Inilah yang kita sebut dengan perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Di alam barzakh itu kita transit sampai datang hari kiamat. Nah, setelah itu kita pun berpindah ke alam akhirat, khalidina fiha,
abada. Sebelum kita meninggal, ada satu proses namanya sakaratul maut. Dalam menghadapi sakaratul maut ini banyak macam manusia. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah bagaimana? Malaikat itu datang kepada kita untuk memberi kabar. Apa kata dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti ketika kita akan meninggal, saya, bapak, ibu semua, kalau akan mati, malaikat itu datang kepada kita, yaitu malaikat pemberi kabar. Setelah kabar itu disampaikan satu persatu, baru kemudian malaikat maut itu mencabut nyawa. Apa kata malaikat pemberi kabar ini? Ala takhafu, wahai hamba Allah yang baik, yang soleh, yang soleha, jangan takut, jangan takut. Tengok nanti surat Fussilat ayat 30. Ala takhafu, jangan risau. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan sedih. Itulah yang kita dengar bapak ibu. Yang mendengar hanya kita seorang. Orang-orang yang berada di sekitar kita tak mendengar sama sekali. Pandangan mata kita menyaksikan malaikat itu dengan nyata. Kapan ini terjadi? Nanti ketika malaikat akan mencabut nyawa kita. Akan mencabut nyawa saya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan pengetahuan orang itu lenyap dari pikirannya? Kata Rasulullah, qala idza ayana, apabila mata itu melihat malaikat saat itu. Sekarang malaikat tak kita lihat, hanya kita yakini dan imani. Ada di sini? Ada. Tapi tak nampak. Saat roh itu akan dicabut, kita pun menyaksikan malaikat itu dengan nyata sekali bapak ibu. Inilah yang akan berlaku kepada setiap orang. Siapapun dia, orang baikkah dia ataupun orang jahatkah dia, pasti melalui yang namanya sakratul maut, didatangi oleh malaikat-malaikat tersebut. Ketika roh sampai di kerongkongan, kita pun dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat yang ringan itu begitu sulit kita ucapkan. Sulit sekali pak. Saya diceritakan oleh seorang dokter, hanya 5% dari 100 orang yang ditengok ketika akan meninggal yang berhasil mengucapkan kalimat tersebut. Apa sebab yang pertama? Sebab yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan dahulu. Kita ceritakan kisahnya, kemudian kita bacakan riwayatnya, kemudian kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Ini sudah selesai. Kalau mau tengok, kalau mau ulang lagi pengajiannya, tengok rekamannya di YouTube Masjid Ar-Rahman. Promosi sedikit supaya banyak yang nonton, di-share kemana-mana. Sebab yang kedua, adalah orang yang mencaci maki. Penyebabnya, saya bacakan dulu riwayatnya. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Syarhus Sudur dan Imam Al-Murtado Zabidi, ulama dari Mesir, dalam kitab Al-Ithaf yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Warawa Ibnu Asakir meriwayatkan an Abdurrahman Al-Muharibi, dari Abdurrahman Al-Muharibi qala, berkata, hadurat rajulan al-wafatu, ada orang yang akan meninggal. Orang ini tak disebutkan namanya. Rajulan, ada orang yang akan meninggal. Faqilalahu, lalu dikatakan kepada orang ini, yaitu akan ditalkinkan orang ini, Qul la ilaha illallah, katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Jawaban orang ini, la aqdir, saya tak sanggup, saya tak mampu mengucapkan kata tersebut. Heran orang-orang itu bapak ibu, kenapa engkau tak sanggup sementara yang lain bisa kau ucapkan? La aqdir
kuntu ashabu qauman, aku dulu ketika hidup di dunia, sehari-hari saya berteman dengan suatu kelompok, suatu kaum, ya'muruni, yang memerintahkan aku, bisyatami Abi Bakrin wa Umar, mencaci Abu Bakar dan Umar. Jadi riwayat ini menjelaskan secara spesifik, secara detail, yaitu satu kelompok yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Siapa kelompok ini? Kelompok Syiah. Kita jelaskan sedikit tentang Syiah ni Bapak Ibu, karena penting. Syiah ini kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berbahaya. Yang pertama, dari sisi akidah, Syiah itu punya keyakinan bahwasanya imam-imam mereka sebanyak 12 imam itu maksum. Maksum maknanya terpelihara dari salah dan dosa, selevel dengan Nabi. Ada orang selevel dengan Nabi? Enggak ada. Tapi Syiah berkeyakinan imam-imam mereka itu maksum. Imam yang pertama namanya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, Muhammad Al-Jawad, Ali Ar-Ridha, Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntazir. 12. Coba ulangi lagi. Ini maksum bagi mereka, Pak. Apapun yang dikatakan oleh imam mereka ini, maka wajib diterima. Itu dari sisi akidah. Kemudian sumber-sumber pelajaran yang mereka ajarkan itu juga berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memakai Sahih Bukhari Muslim, mereka pakai kitab Al-Kafi lil Kulaini. Kulaini itu ulama besar mereka, Abu Ya'qub Al-Kulaini, abad ketiga Hijriah. Fikih mereka berbeda dengan fikih kita. Ada salah satu ajaran mereka namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah sejam, sehari, pahalanya besar, Pak. Sekali nikah mut'ah sama seperti orang yang umroh. Apa tak senang itu? Sekali nikah mut'ah pahalanya seperti orang umroh. 2 kali nikah mut'ah sama seperti orang haji. Ini cukup sehari je nikah tu, Ustaz Doni. Dapat pahala banyak. Dan Syiah itu tersebar di mana-mana sekarang. Di negeri kita ni ada tak? Di Pekanbaru ni. Oh banyak, Pak. Tengok nanti sore-sore di apa namanya ni? Itu di MTQ tu. Itu banyak, mohon maaf ya saya ceritakan, karena kawan kita meneliti tentang itu. Perempuan-perempuan yang sudah tak punya suami, hidup sendiri, dicarinya orang mereka. Karena orang Syiah itu dia tinggi, ganteng, berjambang, putih. Orang kita hitam, pendek, pesek. Sebagian perempuan kalau nengok laki-laki ganteng itu tak tahan dia. Sebagian. Sehingga mereka singgahkanlah. Tanya nanti Pak Doktor. Ayah Pak Doktor ya. Ini 2 doktor di sini Bapak Ibu. Saya dulu membahas S2 tentang Syiah. Makanya saya tahu banyak tentang Syiah ini. Keyakinan mereka, kalau jumlahnya masih sedikit, mereka akan sembunyikan identitas, taqiyah namanya. Kalau sudah banyak, nanti tengok di tanggal 10 Muharram. Tengok nanti apa Ibu, organisasi-organisasi mereka di Indonesia ini sangat besar sekali. Ada namanya Abi dan Ijabi. Dulu dengkotnya sudah meninggal. Namanya Jalaluddin Rahmat, itu sudah meninggal. Kalau tak salah ya. Sudah meninggal. Dan mereka di Pekanbaru ini ramai sekali, bertambah, dan banyak mereka sudah berbau dengan orang-orang Melayu. Mereka buka usaha. Ketika saya di Mesir, ketika kita solat di Masjid Al-Azhar, mereka tak mau solat dengan kita.
Tak mau kita solat dengan imam kita, mereka pun buat sop di belakang. Nah, kalau di Mesir tu nampak tandanya. Tak tanya nanti Dr. Doni. Di sininya ada semacam koin, tapi itu adalah tanah Karbala. Ada yang terang-terangan, ada yang disembunyikan. Tergantung situasi. Kalau jumlahnya mereka minoritas, mereka akan sembunyikan. Dan yang merusak itu adalah di antara ajaran Syiah, nikah mut'ah tadi, nikah kontrak. Dan tak tahu apakah di Riau ini, khususnya Pekanbaru, ada pesantrennya atau tidak, wallahu alam. Setahu saya belum ada. Tapi kalau kita masukkan anak sekolah, mesti banyak bertanya sekarang ini Bapak Ibu. Mesti banyak kita bertanya. Jangan salah masukkan anak ke sekolah. Salah masuk sekolah ini, pulang-pulang nanti bertengkar dengan ayah maknya. Masuk sekolah ini, pulang-pulang lain keyakinannya. Semua tak wajib. Masuk sekolah ini, ini sebagai saran kepada kita bersama, kalau masukkan anak. Karena terkadang orang tua itu yang penting kan masuk pesantren Ustaz. Daripada begini-begini, masuk pesantren yang penting. Setelah anak 7 tahun di pesantren, 6 sampai 7 tahun, baru orang tua itu menyadari, oh ternyata begini rupanya selama ini. Saya kira sama semua. Itulah banyaknya aliran-aliran yang muncul di dalam rahim Islam, yang merusak Islam itu sendiri. Termasuklah nanti yang di siapa namanya, Pak Panji Gumilang tu, itu pesantren juga. Pulang-pulang nanti heboh, sesat orang dibuatnya. Ini mesti berhati-hati kita di dalam memasukkan anak sekolah. Nah, kembali ke tema tadi, Syiah itu memiliki keyakinan bahawa tidak ada kelas yang lebih afdol, lebih utama selain kelas mereka. Maka kita ini dianggapnya kelas 2. Salah satu lagi keyakinan mereka ada namanya Ar-Raja'ah. Raja'ah itu artinya reinkarnasi. Sebelum nanti terjadi kiamat, maka imam-imam mereka yang saya sebutkan tadi itu bangkit ke dunia ini memerangi Abu Bakar, Umar dan Utsman serta orang yang loyal kepada mereka. Mengapa? Mereka menuduh Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampok kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Itu mereka ajarkan itu Bapak Ibu. Makanya dalam keyakinan mereka, nanti kami akan bangkit, kami akan membunuh, menyerang, menghabisi orang-orang yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Padahal itu tidaklah demikian. Inilah yang dia pakai dalil. Semua orang sekarang ni punya dalil. Tapi dalil yang dikemukakan terkadang sangat lemah sekali, namun tetap pede dengan dalil yang mereka pakai tersebut. Nah, yang berkaitan dengan sakratul maut ini, ternyata orang tadi tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan dia mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ini bermakna Bapak Ibu, saya pernah baca satu tulisan dikirim oleh kawan kami di grup alumni Al-Azhar. Jadi sebelum Khomeini itu meninggal, Khomeini itu ulama Syiah. Ya Imam, apa wasiat engkau sebelum kau meninggal ini? Nikah mut'ah lah, nikah kontrak maksudnya, karena itu menyehatkan badan. Itu katanya Sadoni, sehat badan katanya, menenangkan pikiran. Kalau bagi anak-anak muda, bagi laki-laki tentu senang dia Pak. Karena meninggallah sang imam tadi. Setelah meninggal, kata yang bertanya ini, aku pun mut'ah dengan istrinya dan anaknya. Allahu Akbar. Orang meninggal sesuai kebiasaannya. Man asya ala sa'in mata alai. Orang meninggal sesuai kebiasaannya. Waktu dan tempat kita tak tahu, kecuali Allah beritahu kepada orang tertentu. Tetapi kita bisa tahu seperti apa nanti saya meninggal, sesuai kebiasaan yang kita lakukan. Apa ucapan kita terakhir? Sesuai kebiasaan yang kita lakukan. Maka kata orang ini yang bertanya kepada Imam Khomeini tadi, saya pun melakukan mut'ah dengan anak dan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya belum temukan ada ulama-ulama Syiah itu yang dalam riwayat berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ulama-ulama kita itu banyak. Salah satunya Imam Ar-Razi, bukan Imam Razi ulama ini, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama hadis dan fikih. Ketika beliau sekarat, datanglah murid-muridnya datang. Mari kita talkinkan guru kita, imam kita. Ketika mereka mendekat, ditanya la ilaha illallah, kata muridnya. Ditanya oleh gurunya, hadis yang engkau sebutkan itu riwayatnya dari siapa? Karena dia ahli hadis. Ahli hadis itu dia tahu jalur sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan. Disebutkan oleh muridnya dari fulan bin fulan, terlupa sambungannya. Disambung oleh murid yang lain dari fulan bin fulan bin fulan, yang keempat dia lupa sambungannya. Disambung oleh sang imam itu ketika sakit, dari fulan bin fulan bin fulan an Jabir, dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum, talkinkanlah mayit yang akan meninggal bila ilaha illallah. Dia bisa sendiri mentalkinkan dirinya, Bapak Ibu. Ini kebiasaan tadi. Dan cerita orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak yang berhasil mengucapkan kalimat mulia tersebut. Kalaulah kita berhasil, maka luar biasa balasan yang Allah berikan. Andai pun kita tak sampai la ilaha illallah, kita sampai la ilaha saja, maka kata para ulama itu sudah termasuk berhasil. Karena niatnya sudah sampai, meskipun nafasnya terputus. Andai orang itu mengucapkan Allah saja, maka itu pun sudah berhasil. Andai orang itu, ini yang lebih ekstrim, kita talkinkan la ilaha illallah, jawaban dia tidak, jangan. Itu pun kata para ulama berhasil. Kenapa berhasil? Karena saat itu calon si mayit tadi bukan menidakkan ucapan yang mentalkinkan, akan tetapi menidakkan ajakan setan dan jin saat roh itu akan dicabut. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, sebagaimana beliau mengutip riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ketika aku sakit, ketika aku pingsan, ditalkinkan olehnya, maka aku katakan tidak, jangan, pergi engkau jauh. Rupanya ketika orang itu akan meninggal nanti, Bapak Ibu, kita akan meninggal, datanglah jin setan yang menyerupai orang tua kita, sebelah kanan dia tegak. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Kata dia, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, itulah agama yang benar. Maka orang yang kuat imannya tidak, jangan, berarti menidakkan ucapan kita. Sebelah kiri kita tegak juga menyerupai ibu, kata dia, ikutilah agama Nasrani, itulah agama yang benar, tidak, jangan. Berarti nanti kalau kita mendapati ada orang yang mengatakan tidak, jangan ketika akan ditalkinkan, itu bukan pertanda buruk. Ini mesti kita ubah mindset kita. Terkadang kan masyarakat ni agak aneh, Bapak Ibu. Kau nampak orang itu berat jenazahnya, Ustaz, berat jenazahnya, kayaknya dosanya banyak orang ini, pasti pikul berat ini. Betul tak dosanya banyak orang yang jenazah itu berat? Yang banyak itu bukan dosanya, tapi makannya. Ya dia berat. Ya tergantung Pak, kalau badannya kecil kayak saya tentu ringan. Kalau seperti abang ini tentu berat, karena banyak makannya. Tapi kalau ringan, ini baru istimewa. Kalau ringan badannya, baru di situ tahmiluhul malaika, malaikat ikut menggotong orang tersebut. Itu ada riwayatnya. Seorang sahabat yang berbadan besar, bongsor, berat sekali, diperkirakan 80 sampai 90 kilo, saat meninggal ringan sekali jenazahnya ini. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu orang tersebut dibantu oleh malaikat. Berarti maka nanti kalau saya ringan nanti Bapak Ibu, berarti ada malaikat situ. Atau memang saya sudah kurus ketika akan meninggal, tinggal tulang saja.
Itu kemungkinan tu. Tak boleh kita katakan berat orang itu kena dosa. Kau dengar sama keluarganya, Pak, marah sama kita dia. Itu pulan tu barik batang Ustaz. Banyak dosanya tu. Dengar sama anaknya. Anaknya tentara pula. Macam Pak Abdul Qadir. Itu marah dia, Pak, ya. Enak aja kau tuduh ayah aku banyak dosa gitu. Nah, tak boleh. Tersinggung orang kau tersinggung banyak tak baiknya. Maka selalu kita berpikiran positif, berpandang positif kepada orang-orang yang telah meninggal. Bahkan kesalahan-kesalahan mereka pun tak boleh kita sebut lagi. Orang sudah meninggal itu, Pak, tak boleh sebut lagi dosa-dosanya. Karena kata Nabi, dia sudah menunaikan seluruh apa yang diberikan Allah kepada mereka. Kita sebutlah kebaikan-kebaikannya saja. Nah, kembali kita ke yang tadi. Bahwasanya ternyata Syiah itu sulit mengucapkan karena mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan Syiah tapi dia mencaci maki juga? Kata para ulama, Bapak Ibu, orang yang suka mencaci maki, yang menfitnah orang, itu buruk matinya. Tak akan mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Tentu ada alasannya. Karena yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lisan, lidah. Yang menfitnah, mencaci maki orang, menyebut keburukan orang, apalagi para ulama yang difitnahnya, apalagi para ulama, orang-orang baik yang tak ada dosa, tak ada salah. Orang jahat pun tak boleh kita fitnah. Begitulah Islam itu indahnya. Kalau dia, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka itu caci maki agama kita. Apakah boleh kita caci maki? La tasubullah. Jangan kalian caci maki agama mereka. Kalau kalian caci maki agama mereka, fayasubullah aduwan bighairi ilmi. Nanti mereka akan balas, akan caci maki kita, dan mereka akan lebih lagi mencaci maki tanpa ilmu pengetahuan. Maka Nabi datang ke dunia ini, ma bu'ithu la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat, karena beliau tahu yang melaknat itu adalah lisan. Tapi kalau menyampaikan kebenaran bukan melaknat, itu berbeda, suatu hal yang berbeda. Melaknat itu menyebut keburukan orang, memfitnah orang, atau yang lebih parahnya lagi, sesama muslim itu sendiri disesatkan dan dikafirkan. Ini yang berbahaya. Terkadang Bapak Ibu, kita dah biasa sekali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi lisannya masih tajam kepada sesamanya. Sesama kaum muslimin lisannya tajam sekali, tetapi kepada musuh Allah, Yahudi yang merusak agama kita ini, itu dia tenang-tenang saja, tak ada perlawanan sama sekali, tak ada pembelaannya. Ketika Al-Quran, kitab suci mereka dihina, dia diam. Ketika agama mereka dihina, dia diam. Tetapi ketika saudaranya sesama muslim hanya berbeda khilafiyah, yang satu kunut, yang satu tidak, luar biasa. Yang satu angkat tangan agak tinggi, yang satu rendah, itu luar biasa. Perbedaannya, yang satu celananya di bawah mata kaki, yang satu di atas, itu luar biasa. Yang tak pakai celana tak pernah nih. Yang tak pakai celana tak pernah disebutnya. Yang nyata-nyata membuka aurat tak pernah ditegurnya. Tapi orang-orang yang sudah baik, yang sudah beramal, tapi lisannya itu pun tidak lepas, tidak selamat dari kaum muslimin itu sendiri. Ini akan mengakibatkan sulitnya nanti ketika orang itu akan meninggal dunia. Bisa jadi itulah salah satu penyebab dari 100 orang yang ditengok oleh tim dokter ketika akan meninggal dengan nyata. Dengan nyata maksudnya, ya nampak dia akan meninggal, bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan pingsan, atau dalam keadaan koma. Bukan dalam keadaan seperti itu, yang nampak dan disaksikan. Karena ada orang akan meninggal itu, Pak, ketika akan meninggal itu diingatnya king kata dia. Rupanya kartu king, joker, queen, king, as. Kayaknya 2 kali saya cerita tentang itu. Main dia berempat, main domino. Kalau orang pandai main domino kan tahu dia, kalau sudah turun kartu 4,
tinggal 3. Tengok ekornya, tengok kepalanya, tahu dia kartu kawan tu. Ekornya 3, kakinya 2, kepalanya 2. Berarti balak 3 semua kawan tu, turunkanlah kata dia. Ini kalau sudah biasa, kalau itu aja kerjanya ya. Tapi kalau sekali ya nak apalah. Yang belum saya dengar ceritanya, orang yang meninggal dalam keadaan main catur. Belum pernah saya dapat cerita lagi. Mau tahu nanti skakster kata dia kan. Langsung meninggal seperti itu. Ini sesuai kebiasaan kita. Insya Allah kalau orang biasanya solat, biasanya baca Quran, biasa ada saja yang dibaca tiap hari, maka itu yang akan datang kepada dia, sebagaimana yang diceritakan oleh Buya Hamka ketika bibi beliau akan meninggal. Murojaah hafalan Al-Quran, karena sejak muda tak pernah tinggalkan surat-surat pendeknya. Surat pendek aja Bapak Ibu, tiap hari dia baca surat pendek itu. Ternyata saat meninggal Allah Subhanahu wa taala permudah lisannya untuk memurojaah tadi. Murojaah sampai rohnya itu benar-benar dicabut. Jadi dari poin yang kedua ini, pelajaran yang kita ambil adalah kita hindarkan diri kita untuk mencaci maki sesama kaum muslimin, mencaci maki orang-orang yang baik, mencaci maki orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Menahan lisan kita. Amsik salamatul insan fi salamatil lisan. Selamatnya seorang karena mampu menjaga lisannya. Selamat orang. Makanya pepatah kita tu mengatakan mulutmu harimaumu. Akan berbahaya. Akan berbahaya sekali. Bisa jadi inilah yang penyebab terbesar mengapa kaum muslimin itu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, riwayat yang kita baca tadi menjelaskan secara detail, secara spesifik tentang kelompok Syiah. Tapi bukan berarti hanya kelompok Syiah saja. Setiap orang yang mencaci, memfitnah, membuat orang susah, itu kata para ulama termasuk dalam kategori itu. Sedikit lagi tentang Syiah tadi. Syiah ini suatu aliran, suatu paham yang muncul di dalam rahim Islam yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Nah, kalau kita tengok di Iran, itulah ada Syiah. Kalau kita tengok di Syria, pemimpin Bashar Assad sekarang itu Syiah. Syiah Nusairiyah namanya. Dan Syiah itu banyak sekali. Banyak sekali Syiah itu kelompok-kelompoknya. Cuman yang bertahan sampai sekarang, yang ada buku-bukunya, yang ulamanya dari masa ke masa terus lahir, adalah Syiah Imam 12 yang kita sebutkan imam-imamnya tadi. Mereka punya buku hadis tersendiri. Mereka tak pakai Bukhari Muslim, tak pakai Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, tak pakai. Tak pakai Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Mereka tafsirnya, mereka pakai tafsir lain. Kalau kita pakai At-Tabari, Imam Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Baidawi, mereka pakai kitab Tobai. Sedikit informasi tentang Syiah ini Bapak Ibu. Dr. Afrizal Nur, doktor kita, orang-orang kita, itu meneliti S3-nya tafsir Pak Quraisy Shihab. Ketika ditengok dalam itu, dijumpai ada pembahasan yang merujuk kepada tafsir Tobai ini. Jadi doktor, tapi meneliti tentang tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab. Nah, ini karya ilmiah. Karya ilmiah, bahkan pengujinya itu sendiri adalah orang yang menulis tafsir tersebut. Ini kami saat itu dipresentasikan oleh Dr. Afrizal Nur ya di sebuah tempat. Wah, isinya memang saya jumpai satu teliti satu persatu per halaman itu 13.000 halaman semuanya. Karena satu jilid itulah 800 halaman. Kalilah 10 jilid. Lebih kurang 13.000 14.000 halaman. Beliau temui itu. Artinya ada juga di antara buku-buku kita yang merujuk kepada buku-buku Syiah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan kita, ajaran mereka itu mencaci maki orang-orang yang kita muliakan. Kita katakan radhiyallahu anhum, mereka katakan laknatullah alaihi. Allahu akbar.
betapa tajamnya lisan mereka terhadap orang-orang yang mulia. Karena kalaulah bukan kerana para sahabat Bapak Ibu, kalaulah bukan kerana mereka, maka mungkin saat ini kita tak akan tahu itu Allah. Makanya kata Rasulullah, lau anfaqta, kalau engkau infakkan misla Uhudin zahaban, gunung emas sebesar gunung Uhud, ma balagta nisfahu, kamu tak akan dapat untuk mencapai setengah daripada amal yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Jasa Abu Bakar itu berapa hebatnya. Ini Al-Quran namanya Mushaf Utsmani. Dulu kan tak ada mushaf seperti ini, Pak. Ini kalau kita katakan ini bid'ah sebenarnya ni. Sama Nabi ada mushaf begini? Tak, dia tersebar di lembaran suhuf, di kulit kayu, di batu. Kemudian mulai di zaman Abu Bakar dikumpulkanlah para hafiz Quran. Tak selesai dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Tak selesai dilanjutkan oleh Uthman bin Affan. Dipanggillah para qari seluruh dunia, didatangkan ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian disepakati oleh para ulama, maka bahasa yang kita pakai bahasa Quraisy dan sedikit dipakai bahasa lain. Makanya ada di Al-Quran itu fardat min qaswarah. Itu kata para ulama, itu aslinya bukan dari bahasa Arab, disadur dari bahasa lain. Nah, dipakailah dalam satu bahasa yang paling fasih. Itu adalah jasa para sahabat. Dikhawatirkan kalau ini Al-Quran nanti tidak dibukukan, para hufaz itu akan meninggal. Para hafiz Quran itu akan meninggal. Bisa jadi Al-Quran itu lenyap, sehingga generasi yang akan datang tidak utuh mempelajarinya. Ada akhirnya disepakati sebut dengan Mushaf Rasam Utsmani. Rasam Utsmani iaitu dibukukan pada masa Khalifah Uthman bin Affan. Ini kajiannya tentang ulumul Quran, ilmu di dalam Al-Quran. Pembahasan tersendiri. Tapi kita jelaskan secara umum saja. Kalaulah bukan kerana jasa mereka melalui hadis Nabi, melalui Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya, maka mungkin saat ini kita tidak dapat. Mungkin kita saat ini menyembah kayu, batu dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mengatakan tidak ada jasa? Bagaimana dengan orang yang mengatakan sahabat itu mereka orang yang terlaknat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Paham berarti? Alhamdulillah. Paham berarti kan? 100% saya yakin paham, kecuali yang tertidur tadi. Yang pertama penyebabnya orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua penyebabnya karena orang yang mencaci maki. Yang ketiga penyebabnya orang yang meminum minuman keras. Ini bahaya juga. Sebutkan oleh dalam kitab 100 kisah orang-orang yang zalim. Qala Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallah. Ibnu Hafiz Rajab Al-Hambali berkata, qala Abdul Aziz Ibni Abi Ruwad, hadartu rajulan, aku datang menemui orang, indal mauti, ketika akan meninggal, yulakkinu syahadah, ditalkinkan. Talkinkan itu maknanya dibisikkan, dibimbing. La ilaha illallah. Faqala fi akhiri ma qala, saat orang itu dikatakan la ilaha illallah, kata dia setelah itu, ana wa huwa kafirun bima taqul, aku ingkari apa yang kau ucapkan itu. Ditalkinkan ni Pak, la ilaha illallah wa huwa kafirun ma taqul, dia mengkufuri. Kufur itu artinya menutup. Di kafir itu secara bahasa artinya menutup. Sehingga orang Inggris itu menyebutnya kafir. Kafir penutup. Kafir itu menutup. Misalnya dosa-dosa kita, Allahumma kaffir anna sayyiatina, ya Allah tutuplah dosa-dosa kami. Nah, sekarang kan ditutup dosa kita nih Pak. Kalau dibukakanlah dosa kita di depan kawan kita, malu. Tapi nanti di akhirat itu dibukakan. Yauma tubada as-sarair. Pada hari itu semua rahasia-rahasia itu dibuka, disingkapkan.
Ada yang sudah terhapus kerana dia bertobat, tapi dibukakan juga. Ini sudah terhapus. Makanya tanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, nanti kata engkau ketika kita di padang mahsyar itu kita tak punya pakaian, malu nak kita nanti jumpa dengan yang lain ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kita malu, karena kita sendiri sudah sibuk untuk menghitung dosa-dosa kita dan malu kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita malu lagi kepada orang lain? Itu makna daripada kafir, itu menutup. Kata dia, ada kafirum ma taqul wa huwa kafirum ma taqul, dia mengkufuri, menutup dirinya terhadap apa yang dia katakan. Wa mata ala dzalik, meninggallah dalam keadaan mengucapkan kalimat tersebut. Qala, lalu aku bertanya, fasa'altu anhu, apa sebabnya orang ini? Fa idza huwa mudmiru khamrin, dia orang yang meminum minuman keras, tak bertobat. Wa kana Abdul Aziz yaqul, maka Abdul Aziz berkata, ittaquz dzunuba, jauhilah oleh kalian dosa, kerana dosa itu dapat menghalangi orang untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ini yang ketiga ni, Pak. Yang keempat, terakhir. Yang keempat adalah orang yang melakukan dosa. Dosa ini kita sebutkan yang kecil, Bapak Ibu. Karena kalau sebutkan yang kecil, yang besar sudah masuk. Dosa mencuri tak kita sebut sini. Syirik tak ada masuk sini. Apa lagi? Yang lain-lainnya lah. Menzolimi orang tak masuk sini. Di sini disebutkan oleh para ulama pelaku dosa. Kenapa pelaku dosa itu sulit mengucapkan kalimat tersebut? Nah, begini. Kalimat la ilaha illallah itu umpama rezeki. Karena karunia Allah itu. Rezeki itu terhalang disebabkan dosa. Rezeki ini bukan harta. Kalau harta, tentu seharusnya orang yang banyak dosanya orang yang paling miskin, seharusnya begitu. Yang paling kaya seharusnya gharib masjid, karena di masjid dia ngimamin, azan. Tapi kenyataannya tidak. Yang kaya orang yang buka usaha. Makanya ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz, katanya kalau orang yang dekat dengan Allah itu, apalagi orang yang solat, katanya kaya dia, Ustaz. Sebutnya langsung, Pak, gharib kok enggak kaya-kaya dia, Ustaz. Saya bilang, orang yang solat itu bukan untuk kaya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada orang yang datang ke masjid untuk kaya? Enggak ada. Jadi untuk apa kita ke masjid ni? Kalau untuk cari duit, pergi ke pasar, berdagang di situ. Seperti Pak Mul berdagang, insya-Allah kaya nanti, amin. Tapi kalau ke masjid, duit yang habis. Kaya hati tadi. Makanya kaya itu tak berkaitan dengan materi. Maka terhalangnya rezeki itu kerana dosa. Rezeki salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yuhramu, terhalang, la yuhramu rizqa, untuk mendapatkan rezekinya, bidzanbi yusibuhu, karena dosa yang dilakukannya. Saya ulang lagi, innar rajula, sesungguhnya seorang itu terhalang, la yuhramu rizqa bidzanbi, akibat dosa, allazi yusibuhu. Jadi makna azab, dosa itu berkaitan dengan azab. Makna azab itu, Bapak Ibu, selama ini yang kita pahami, azab itu adalah bencana, malapetaka, musibah, tanah longsor, tsunami, itu azab biasa yang kita terima. Tapi ada makna lain dari kata azab ini. Nanti tengok di kamus. Makna azab artinya imtana'a. Apa artinya imtana'a? Terhalang. Terhalang untuk berbuat baik, itu termasuk orang mendapatkan azab. Kita terhalang saja kita, Pak, untuk berbuat baik, itu ternyata termasuk azab. Nah, ini yang tak banyak disadari oleh manusia. Seakan-akan azab itu fa amman qudira alai rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rezekiku sempit, Allah itu hina aku. Manusia kebanyakan mengatakan demikian. Kalau dia muliakannya, rabbi akraman.
Kalau aku lapang rezekinya, maka Allah sayang kepadaku. Ternyata tak demikian konsepnya. Orang-orang yang sulit sekali untuk beribadah, secara tak langsung sudah mendapatkan azab. Imtana'a, terhalang. Kawan kaki dua, kita kaki dua juga. Kawan tangan dua, kita dua juga tangan. Mata dua, kita mata dua juga. Sama semuanya. Mata kita sama semua, sama-sama dua. Yang membedakan hanya mata pencaharian aja. Selebihnya sama. Tapi kawan sampai ke masjid, dia tidak. Ini kira-kira apa yang membedakan? Saya yakin Bapak Ibu yang berumur 50, 60, 70 di komplek kita ini, bukan hanya Bapak Ibu yang hadir sini saja. Karena kalau saya tengok isi masjid itu isinya 50 ke atas. Kalaupun ada 50 ke bawah, kalau tidak dia gorim, kameramen. Itulah cuma itu isinya. Selebihnya itu 50 ke atas. Cobalah tengok di mana-mana. Betul Ustaz Tony? Belum Ustaz muda. Itu pun sedikit yang mengaji. Itu normal biasanya. Karena ingat akan pulang kampung. Itu tak salah. Ingat semua kita ni akan balik kampung. Kampung yang sesungguhnya. Wa inad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Nah, terhalangnya seseorang untuk mendapatkan dosa, untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, akibat dosa-dosa yang dilakukannya. Maka disitulah Nabi beri amalan adanya solat taubat. Nabi memberi amalan dengan istighfar. Istighfar kita itulah yang menghapus dosa-dosa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi wa atubu ilaihi, dan saya taubat kepadamu ya Allah, min kulli dzanbin, dari dosa-dosa saghiron yang kecil, wa kabiron yang besar, zahiron yang zahir, wa batinan atau alaniatan, wa sirron nyata, dan amdan wa khotoan yang sengaja ataupun tidak, kesalahan-kesalahan tersebut, au sahwan. Nah, kita minta ampun. Di beberapa daerah saya tengok kalau mau masuk puasa dibacakannya wirid ini, astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim saghiran wa kabiran batinan wa zahiran sirran wa alaniyatan sahwan wa amdan. Ini 10 nih Pak. Ini maknanya baik sekali. Yang sering saya tengok daerah Kampar Kiri. Itu dah biasa, dah bertahun-tahun diajarkan oleh guru-guru mereka. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi sirran wa alaniyan zahiran wa batinan saghiran wa kabiran sahwan wa amdan, dan seterusnya. Inilah yang dapat mengikis dosa-dosa yang kita buat. Karena terkadang tak sengaja pergi ke masjid sendalnya kuning, pulang dah merah sendalnya. Sering saya alami sendal saya yang hilang. Pas khutbah Jumat tengok nanti bergantilah swallow di situ. Yang dibawa berubah warna. Itu menyebabkan terhalangnya seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari perjalanan hidup setelah kematian ini, kita bisa menghindari hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mengucapkan kalimat mulia tersebut. Kalaupun kita tak berhasil Bapak Ibu, ditalkinkan berkali-kali oleh anaknya, tak berhasil juga, itu tak ada masalah. Karena tugas kita selaku anak atau keluarga hanya menghantar orang tua kita ini sebaik mungkin, agar nanti setelah dia dari dunia berpindah ke alam barzah, di alam barzah itu dia tenang, mendapatkan raudhatan min riyadil jannah, di taman-taman surga. Di situlah Allah tempatkan dia sampai hatta yab'atsallahu min maqamihi, sampai Allah bangkitkan dia dari kubur tersebut. Ayah saya sudah meninggal, datuk dari sebelah ayah, sebelah ibu pun sudah meninggal. Kalau saya meninggal nanti, saya akan bertemu kembali dengan mereka. Jadi kita tak berpisah, jumpa lagi kita, Pak. Bapak Ibu tak percaya? Tak percaya? Coba pergi sana, meninggal cepat. Karena itu kata para ulama berdasarkan
hadis-hadis ataupun keterangan ulama tafsir. Bertemu lagi. Sampai nanti di surga kita bertemu lagi, Pak. Jadi tak ada yang namanya berpisah selamanya, tak ada. Kita hanya berpisah sementara. Ibarat jalan, kita sekarang di sini Masjid Ar-Rahman. Orang tua kita itu dari simpang itu. Simpang Lebersa itu. Yang belum lahir itu di sana masih. Jadi berpindah. Nanti kita ke sana. Ditunggulah oleh orang-orang itu di depan kita yang disebut dengan alam barzah. Kita pun akan menyusul. Kapan? Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita pasti dan mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan menambah wawasan kita serta kedekatan kita kepada Pencipta yang kelak kita akan bertemu dengannya. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bekal yang cukup, dalam keadaan bersih tanpa diiringi oleh dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Faham semua 100%. Inilah yang saya senang. Jemaah itu tak bertanya, dia senang saya. Tapi senang saya itu ada dua kemungkinan. Senang tak faham atau betul-betul faham. InsyaAllah faham. Karena pembahasan kita tak berat. Ringan sekali ini Pak. Silakan Pak. Baik, tafadhol. Alhamdulillah. Nyangkut satu. Tapi jangan yang sulit-sulit ya Pak ya. Kalau fikih jangan tanya saya. Filsafat tanya Dr. Sajul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit saja yang mengganjal Pak Ustadz. Baik. Di benak saya, yang imam-imam tadi itu Ustaz. Baik. Yang salah-salah tadi itu, ya kan? Kenapa bisa terjadi kesalahan sementara sumbernya satu Ustaz? Baik. Ya kan? Sumbernya satu. Itu aja Ustaz. Jadi istilahnya dan bagaimana istilahnya kok pengikut-pengikutnya itu bisa meyakini bahwa hal itu benar gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya satu, outputnya sama, inputnya sama, outputnya beda. Ya. Kenapa bisa salah? Kalau kita bicara tentang kesalahan manusia, itu sejak Nabi Adam mulai manusia itu salah. Siapa sumbernya? Setan. Setanlah yang mempelintir, yang merusak pemahaman orang. Sebenarnya semua kita ni jiwanya sama Pak. Suci dulu. Ketika datang ke dunia ini, kullu mauludin yuladu al fitru, bersih kita ini. Tapi kenapa ada yang beda-beda jalan? Siapa yang mengganggu itu? Setan tadilah. Setan tu hebat Pak. Di mana-mana dia ada. Di masjid ni ada juga dia. Apa buktinya? Dibuatnya orang tu mengantuk. Ada mengantuk sini. Awalnya itu diganggu setan tu. Setan sampai di Kaabah kita diganggu juga Pak. Coba tak percaya. Macam-macam. Di Kaabah pun ada setannya. Yang tak bisa masuk Kaabah tu Dajjal. Jadi imam mereka ini, Imam Ali, Hasan, Husain, Al-Zaman Abidin, Abu Bakar Ja'far Shadiq itu betul-betul ulama. Betul ulama ni. Hanya saja pengikutnya yang abad ketiga Hijriah mengangkat mereka sebagai imam yang maksum. Mereka tak tahu sama sekali. Dan meninggal ini ketika hidup, okey baik. Tapi sudah meninggal baru dimaksumkannya, dianggapnya ini seperti nabi, ini seperti ini. Nah, siapa yang membuat itu? Nah, ulamanya yang besar namanya Abu Ya'qub Al-Kulaini. Itu di kitabnya Al-Kafilil Kulaini. Ada akidah, ada fikih di situ. Nah, Al-Qummi dibuatnya demikian. Nah, imam yang ke-6, ke-7, ke-8 juga begitu. Orang soleh. Tetapi pengikutnya ini yang dimainkan setan oleh pemikirannya. Dipahamilah hadis itu sesuai akalnya saja.
Hadis misalnya Nabi puasa di 10 Asyura, kan itu anjuran Nabi. Mereka pelintir hadis ini untuk mengingat penderitaan Husain, sisanya badannya. Nah, apa yang dibuat oleh Pak Panji itu juga begitu. Hadisnya sama, tapi outputnya beda. Kenapa bisa berbeda? Karena tidak ikut kaedah para ulama. Dalam menafsirkan hadis, menafsirkan ayat itu ada 14 ilmu, Pak. Tak cukup dengan terjemah saja. Ini belajar Al-Quran, dia tengok terjemahnya, dipahami sendiri. Itu bisa gawat. Jadi itu penyebabnya secara umum. Pengikutnya tidak ikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam hadis, Al-Quran namanya kaedah tafsir. Dalam hadis namanya ilmu hadis, ilmu musalul hadis. Dalam bahasa Arab ada kaedah, dan mereka tak ikut kaedah itu sehingga orang akan menyimpang dari pemahaman. Kira-kira begitu, Pak. Nah, itulah pentingnya kita ikut para ulama agar tidak tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada puasan sedikit. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.